Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi untuk semuanya. Pada kali ini saya akan membuat video terkait dengan membuat data persediaan pada soal CV Roti Jaya. Ini merupakan video bagian ketiga, di mana kalau di bagian pertama itu membuat data awal perusahaan sampai dengan menginput saldo awal akun. Nah, video yang kedua yang sebelumnya itu adalah menginput data customer dan supplier. Ini hasilnya. Nah, untuk melihat link videonya bisa dilihat di deskripsi video atau playlist terkait dengan soal CV Roti Jaya. Oke, kita akan lanjut dengan membuat data persediaannya. Jadi daftar persediaannya ini data yang akan kita input. Di mana kita ketahui bahwa kalau namanya perusahaan manufaktur, itu persediaannya bukan hanya persediaan barang dagang ya. Beda dengan soal sebelumnya terkait perusahaan dagang. Persediaannya itu ada satu, yaitu persediaan barang dagang. Nah, kalau di perusahaan manufaktur itu ada persediaan namanya produk jadi, ya, namanya persediaan produk jadi. Ada namanya persediaan bahan baku dan penolong. Jadi produk jadi ini adalah untuk menginput barang jadinya, ya, yang akan dijual. Tapi kalau bahan baku dan bahan penolong itu misalnya membeli bahan tersebut lalu diolah menjadi produk jadi. Kalau perusahaan dagang kan membeli lalu menjual kembali, jadi cuma numpang lewat saja tanpa mengubah bentuknya. Nah, kalau di perusahaan manufaktur pastinya membeli bahan baku maupun bahan penolong untuk dibuat produk menjadi produk jadi. Jadi yang dijual adalah produk jadi ini. Sekarang kita akan mencoba menginput daftar persediaan ini menggunakan menu inventory ya. Terkait persediaan pastinya di inventory dan item list itu untuk nama barangnya saja. Jadi kita input dulu nama barangnya. Kalau menggunakan Myob Accounting atau ABSS Accounting, input nama barang terlebih dahulu, baru nanti kita input saldo awalnya. Jadi ada dua sesi, satu input nama barang, item list, baru input saldo awal. Sama dengan customer supplier, bikin nama customernya dulu, baru input saldo awalnya. Oke, kita lanjut dengan menginput daftar persediaan dan membuat nama persediaannya terlebih dahulu, itemnya terlebih dahulu. Kita klik new atau baru. Item number-nya kita ambil yang ini M01. Nah, ini dia namanya roti tawar. Nah, kalau persediaan produk jadi, dia tidak dibeli ya, berarti I sell karena mau dijual dan I inventory. Link yang dicentang ada dua. Ya, I sell-nya adalah ya penjualan, ya sales. I inventory pastinya persediaan produk jadi. Seperti ini caranya. Oke. Lalu kita ke selling detail. Ini kita buat. Ini namanya buah satuannya nih. Buah. Kita buat aja buah. Ini kita buat NT aja. Ini terkait test code ini bisa NT, bisa PPN ini. Tapi di sini kita buat NT ya. Oke, kalau udah kita simpan. Oke, sebentar. Ini walaupun kita tidak centang, tetap kita harus isi akunnya. Jadi kalau misalnya minta diisi, isi aja. Tapi tidak dicentang. Karena ini adalah produk jadi. Cukup diberi nama akun, tapi tidak dicentang. Ini bisa disimpan. Nah, oke, bisa ya. Oke, kita bikin yang kedua. M02 nama persediaannya, yaitu terigu. Itemnya adalah M02. Terigu. Nah, kalau untuk bahan baku dan penolong, yang dicentang I buy dan I inventory. I sell-nya tidak perlu.
Ya, yang dicentang ini I buy karena membeli ya. Terus I inventory membeli tadi disimpan di akun persediaan. Persediaannya adalah, nah ini persediaannya diubah. Tadi kan produk jadi yang pertama, dia ngikutin yang pertama. Jadi I inventory-nya adalah persediaan bahan baku dan penolong. Ya, akun yang ini. Persediaan bahan baku, bukan persediaan barang jadi. Karena ini adalah bahan baku untuk membuat produk. Oke, kalau udah buying detailnya kita isi. Ini satuannya kilo. Kita buat aja. Buying unit of measure-nya untuk unit mengukurnya kilogram. Ini kita buat NT. Oke, kalau udah kita klik baru lagi. Kenapa? Karena kita mau bikin baru berikutnya. Nah, baru berikutnya ini sama bahan baku dan penolong. Jadi linknya tuh sama. Jadi kita tidak perlu membuat lagi. Linknya 03, biang roti. Yang untuk saldo kuantitas ini nanti ya, kita cuman membuat nama persediaannya saja. Nah, ini dia sudah otomatis terisi semua nih kalau bikin baru. Nah, tinggal bikin namanya aja. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, 3 udah 4. Gula. Ini udah semua, oke. Jadi kalau misalnya mau keluar, dia munculnya seperti ini kan, M1, 2, 3, 4. Nah, kalau mau memperbaiki tinggal klik panahnya, kalau misalnya namanya salah. Oke, kita bikin baru lagi aja dari sini, biar linknya sudah otomatis dan detailnya sudah terisi. Sekarang M05, bahan pengawet. Oke, yang keenam. M06, mentega. M07, garam. Oke. Sudah semua nama item barangnya dibuat. Kalau udah kita close atau tekan aja di keyboardnya namanya escape. Oke, kalau udah sekarang input saldo awal ya. Input saldo awalnya bisa kita lewat count inventory. Oke. Nih ya dari mulai M01 ini kan urut nih sampai 7. Jadi enak nih masukinnya. Countnya berapa nih? 50. Tinggal enter ke bawah 150. 5, 20, 2, 25, 6. Kebetulan enak nyalinnya seperti ini. Kenapa? Kodenya ini kan berurut M01, M02, M03, M04, 5, 6, dan 7. Oke, kalau udah kita adjust inventory, kita pilih aja nama persediaannya salah satu ya. Continue. Oke, walaupun kita pilih nama persediaannya salah satu, tapi link account ini udah otomatis ngikutin yang ada di namanya tadi apa? Waktu bikin item tadi, inventory-nya apa? Ya. Oke, kalau udah tanggalnya kita buat 30 aja, 30 November 2018. Ini saldo awalnya. Nah, baru kita masukin harga per unitnya nih di sini. 13.500. Tinggal di enter 8.960, enter aja. Karena jumlah total yang di sini ini otomatis terisi, dia mengalihkan quantity dengan unit cost. Oke, sebentar ini ada yang salah sebentar. 13.089 ini 8960. Ini inputnya harus hati-hati ya. 25.000 yang ini. Jadi kalau salah pun jangan langsung panik.
Ini 12.680. Ini 20.000. Berikutnya adalah 10.150. Yang bawahnya adalah 8.000. Oke. Ini nanti totalnya udah sama dengan yang ada di sini. Tuh totalnya. Jadi amount ini sudah otomatis terjumlah quantity dikali unit cost tanpa kita ngetik manual lagi, sudah auto. Oke. Sekarang kita mau lihat jurnalnya, bisa dilihat seperti ini. Ini dia. Ini produk jadinya tadi. Yang atas nih produk jadi. Oke, kalau udah kita record. Nah, ternyata setelah kita record, aduh misal tanggalnya salah nih, atau mau diubah. Klik aja transaksi jurnal, lalu klik panahnya. Ini dia. Ini bisa untuk diperbaiki, barangkali akunnya ada yang salah atau angkanya kebalik. Nah, itu. Jadi kalau misalnya ada kesalahan itu, kita mengerjakan menggunakan komputer akuntansi ABSS Accounting, itu bisa kok diperbaiki. Jangan, jadi kalau kita lagi latihan, ada kesalahan, nggak usah panik terlebih dahulu. Kita cari tahu untuk memperbaikinya. Seperti ini. Kalau misalnya data itemnya salah, ya namanya salah, bisa diperbaiki di item. Input saldo awalnya salah. Nah, waktu di sini, ya sudah tinggal klik panahnya di transaksi jurnal untuk memperbaiki. Barangkali tanggalnya lupa. Biasanya tanggal itu suka lupa diganti. Karena tanggal ada pasti kalau kita lagi belajar, tanggal hari kita lagi mengerjakan. Bukan tanggal pada soal. Demikian video kita kali ini terkait membuat daftar persediaan, dari membuat item barang sampai dengan menginput persediaan awal. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.